Ini adalah soal untuk NIM yang ganjil. Pertanyaannya, sebuah toko elektronik membuat sistem penjualannya terkomputerisasi. Anda sebagai seorang programmer diminta merancang database dengan pengolahan tabelnya menggunakan SQL, di mana pemilik toko ingin mencatat data penjualan barang elektroniknya seperti TV, kulkas, mesin cuci, dan lain-lain, dengan dapat menghitung pendapatannya selama per bulan. Pemilik toko juga ingin mencatat kasir yang menangani penjualan barang elektronik. Dilihat, terdapat 4 soal pertanyaan di sini. Lalu cara menjawabnya, buat satu video berdurasi maksimal 15 menit. Oke, untuk soal nomor 1, buatlah rancang database untuk menyimpan data di atas, seperti TV, kulkas, mesin cuci, dan lain-lain. Buatlah pada database sesuai dengan soal. Di sini databasenya saya beri nama toko elektronik, lalu tabelnya barang, tabel kasir, dan tabel penjualan. Kemudian, ini adalah desain dari databasenya. Nah, dapat dilihat desain dari databasenya seperti ini. Pada tabel barang, primary key-nya adalah ID barang yang direlasikan dengan tabel penjualan di ID barangnya. Lalu tabel kasir, primary key-nya adalah NIK yang direlasikan dengan tabel penjualan. Sekarang kita lihat struktur dan data-data yang ada di tabel barang. Nah, ini adalah data-data yang ada di tabel barang. Dapat dilihat seperti ini, ada ID barangnya, nama barangnya, harga barangnya, dan stok dari barangnya. Data-data ini disesuaikan dengan soal. Sekarang kita lihat struktur dan data-data yang ada pada tabel kasir. Nah, ini adalah data-data yang ada pada tabel kasir. Sekarang kita lihat struktur dan data-data pada tabel penjualan. Dapat dilihat seperti ini, ada ID penjualan, NIK, tanggal transaksi, dan ID barang. Untuk soal nomor 1 sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke nomor 2, yaitu insertkan data penjualan minimal 100 data. Untuk soal nomor 2, insert data-data minimal sebanyak 100 data. Di sini saya sebelumnya sudah menginsert data sebanyak 110 data. Kita lihat. Nah, ini data-data yang sudah saya insertkan sebanyak 110 data. Untuk soal nomor 2 sudah selesai. Sekarang kita lanjut soal nomor 3, yaitu SQL yang tepat untuk menampilkan data berikut. Dapat dilihat tabelnya seperti ini. Ada nama barang, harga, dan stoknya. Oke, sekarang kita akan membuat SQL untuk menampilkan tabel sesuai dengan tabel pada soal nomor 3. Kita klik SQL, lalu ketikkan SQL seperti ini. SQL-nya seperti ini. Jika sudah, kita klik Go. Nah, ini adalah tampilannya. Seperti ini. Sekarang kita samakan dengan yang di soal. Seperti ini. Sudah sama ya? Nah, ini adalah jawabannya. Sekarang kita lanjut ke soal terakhir, yaitu soal nomor 4. SQL yang tepat untuk menampilkan data berikut yaitu dapat dilihat seperti ini tabelnya, ada nama kasir, tanggal transaksi, total transaksi yang ditangani, dan total rupiah. Seperti ini tabelnya. Sekarang kita buat SQL-nya. Kita klik SQL. Sebelumnya, kita tampilkan dulu data-data keseluruhan yang ada pada database. Lalu ketikkan SQL seperti ini.
Nah, di sini tabel penjualan kita joinkan dengan tabel barang. Di sini juga sama. Tabel kasir kita joinkan juga dengan tabel penjualan dan tabel barang. ASC atau ascending di sini supaya data rapih. SQL-nya seperti ini. Jika sudah, kita klik Go. Nah, ini adalah tampilan keseluruhan data dari SQL yang kita buat tadi. Ada ID penjualan, nama kasir, tanggal transaksi, ID barang, dan harga barang. Dapat dilihat seperti ini. Total keseluruhan data ada 110. Setelah itu, kita cari berdasarkan tanggal transaksinya dan menampilkan nama kasir, tanggal transaksi, total transaksi yang ditangani, dan total rupiah. Oke, sekarang kita akan membuat SQL untuk menampilkan data sesuai pada tabel soal nomor 4. Kita klik SQL, lalu ketikkan SQL seperti ini. Count penjualan titik di ID barang, yang mana count ini akan menjumlahkan total transaksinya. Lalu sum harga barang, yang mana sum ini juga akan menjumlahkan, yaitu menjumlahkan total rupiahnya. Nah, di sini tabel penjualan kita joinkan dengan tabel barang.
Di sini juga sama. Tabel kasir kita joinkan juga dengan tabel penjualan dan tabel barang. Where, di mana tanggal transaksi kita tuliskan di sini. Oke. Sekarang tanggal transaksinya kita sesuaikan dulu dengan tabel soal nomor 4, yaitu tanggal 5. Group by, yaitu kita buat grup berdasarkan nama kasirnya. Jika sudah, kita klik Go. Nah, ini adalah tampilannya seperti ini. Sekarang kita coba lihat pada soal, sama ya, dengan yang di soal sama. Dapat dilihat seperti ini tabelnya. Ada nama kasir, tanggal transaksinya, total transaksi yang ditangani, dan total rupiahnya. Soal nomor 4 sudah kita selesaikan.